Jadi saya sejak kecil saya juga heran kenapa saya berpikir begitu, bahwa saya harus, menghormatin, bapak dan ibu saya, dan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan terhadap orang tua saya itu akan mendapatkan, imbalan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu terbukti saya SMA-nya keluar daerah, ke Bandung. Dan saya selalu memberikan komunikasi dengan bapak dan ibu saya. Waktu itu kita by surat ya. Itu saya selalu melaporkan, dan saya sampai saya kuliah di Yogyakarta, dan saya waktu kuliah di Yogyakarta saya di Teknik Mesin UGM, dan saya percaya saya tuh kalau dibandingkan dengan teman saya yang punya IP tinggi pada saat itu, ternyata saya dapat diterima langsung di Caltech Pacific Indonesia. Jadi sejak dari kecil, dan itu sampai saya SMA, kemudian perguruan tinggi, itu yang saya terima saya selama saya pelajar, mahasiswa, kemudian bekerja, itu saya percaya itu berkat dari yang saya lakukan terhadap orang tua saya. Jadi yang saya ingat, karena orang tua saya tuh, ibu saya terutama pekerja keras, saya secara tidak langsung mengikuti gaya hidup ibu saya ya. Dan bapak saya juga seorang guru, itu menekankan sekali bahwa bapak saya itu mengatakan bahwa kalau kita mau sukses, jadilah belajar tinggi-tingginya ya. Kemudian karena ibu saya pekerja keras, itu saya mengikuti kalau bicara dengan ibu saya selalu menjelaskan bahwa hidup ini harus saling tolong menolong ya, membantu, dan kamu yakinlah bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan pada saat ini nantinya. Jadi itu sebenarnya banyak dari bapak dan ibu saya. Karena bapak saya seorang guru, ibu saya ibu rumah tangga, pekerja keras, jadi saya mengambil ide-ide dari bapak dan ibu saya. Ibu saya orang pekerja keras ya. Dan satu lagi, beliau itu sederhana ya. Kenapa saya katakan sederhana? Pada saat bapak saya posisinya naik jadi kepala bidang perencanaan, itu kalau dulu di organisasi dulu tuh orang ketiga di Pidanka Sumatera Utara. Tapi ibu saya tidak merasa dia sebagai istri daripada seorang pejabat. Dia pulang daripada kegiatan Dharma Wanita Pidanka, dia balik ke rumah, ganti pakaian, pergi ke ladang. Ada ketepatan, ada ladang di sekitar rumah, kurang lebih 1 kilo, dia pergi situ, dan saya selalu diajak. Dan saya kalau ada waktu juga tidak perlu diajak, saya sama-sama ibu saya pergi ke ladang itu yang menanam tanaman yang ada di ladang itu. Jadi ibu saya adalah sosok yang sederhana ya, pekerja keras ya. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia seorang istri pejabat. Dia sama seperti manusia-manusia ibu-ibu yang lain. Walaupun kalau dilihat pada saat itu ayah saya bisa dikatakan adalah pejabat Pidanka di Sumatera Utara. Tapi ibu saya tidak merasa gitu. Dan satu lagi, ibu saya itu selain itu hobinya adalah menyanyi. Jadi kalau ada event-event dia selalu berani untuk menyanyi ya. Walaupun saya nggak penyanyi, tapi ibu saya penyanyi. Jadi saya teringat, selain saya tadi ya sepatu bapak saya buka, kemudian saya lap. Kemudian saya juga ingat sekali, saya membuat dulu kita nyamuk yang pakai keliling lingkaran itu saya hidupin tiap malam. Kemudian juga kalau ibu bapak saya sakit, saya selalu dipanggil untuk mengeruk badan daripada bapak saya, kemudian ibu saya. Jadi kalau kita lihat setelah saya dewasa ya, kemudian saya berkeluarga, itu benar-benar bahwa rezeki yang saya terima itu
adalah berkat daripada perbuatan saya pada saat saya membantu, bukan membantu, melakukan sesuatu untuk bapak dan ibu saya. Yaitu dan saudara-saudara saya yang lain, itu sebenarnya sangat menyedihkan ya. Dari kami bersembilan bersaudara ada 3 meninggal cepat ya, masih muda, itu abang saya, adik saya laki-laki dan adik saya laki-laki juga gitu. Kemudian yang perempuan itu 4-nya kehidupannya saya sebagai guru ya, kemudian satu lagi 2 guru, satu lagi itu kerja di bank tapi putus di tengah jalan. Yang satu lagi, ya satu juga itu putus di tengah jalan juga. Jadi kehidupannya saya bilang ya bisa hidup dalam taraf kehidupan Indonesia, tapi prihatin lah. Saya katakan prihatin dibandingkan dengan saya yang dapat rezeki saya bekerja di Caltech Pacific Indonesia, atau dulunya Chevron Pacific Indonesia, atau sekarang Pertamina Hulu Rokan. Jadi kalau dibandingin dengan pendapatan saya, ya mereka jauh di bawah saya itu. Saya punya anak 2 laki-laki ya. Dua-duanya ini satu alumni dari hubungan internasional, UPH, kemudian sekarang ngikutin S1 hukum, S2 hukum. Kemudian yang kedua dia alumni Akabri. Jadi saya selalu tekankan apa yang saya lakukan terhadap ibu saya, bahwa kalau kalian membantu orang tua, yakinlah kalian akan dapat rezeki dan kalian akan berhasil dalam kehidupan kalian. Saya selalu itu sampaikan, dan anak saya selalu menghormatin saya dan menjalankan apa yang saya sampaikan. Jadi dua-duanya mereka tuh mengikuti yang saya sampaikan. Contohnya kayak saya pulang ngajar ini, anak saya yang pertama datang ke mobil membawa tas-tas saya, kemudian sepatu saya, dia kemudian bawa ke rumah. Jadi tanpa saya perintah dia udah lakukan. Anak saya nomor 1, dia kalau saya pulang itu kan saya selalu ada tas, ada minuman, kemudian sepatu saya selalu buka itu karena saya mengemudi 1 jam dari sini, jadi dibawa oleh anak saya. Jadi mereka alhamdulillah lah bahwa mereka bisa mau tanpa saya perintah untuk mengerjakan itu, sama kayak saya mengerjakan tanpa perintah dari orang tua saya.